Jadi aku ingin memberikan informasi tentang usaha yang nggak pernah sepi dari pembeli, apalagi bisa dikerjakan oleh ibu rumah tangga di rumah. Yang pertama ada toko kelontong. Jadi toko kelontong itu cocok banget, bisa dikerjakan di rumah. Nggak akan pernah sepi karena toko kelontong itu menjual seluruh kebutuhan masyarakat, kebutuhan primer maupun sekunder. Yang kedua ada jual pulsa, token listrik pakai data. Nggak bisa dipungkiri kalau sekarang pakai data itu lebih diutamakan karena semakin canggihnya teknologi menjadikan pakai data itu kayak kebutuhan pokok. Yang ketiga ada sayur mayur. Nah, sayur mayur ini cocok banget karena apalagi di perkampungan atau komplek, ini selalu dicari oleh ibu-ibu buat memasak, buat memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan makan sehari-hari di rumah. Nah, langsung aja aku akan menceritakan. Nah, ini kegiatan aku setiap hari di rumah, yaitu berdagang. Aku adalah seorang ibu rumah tangga muda, usia masih 26 tahun dengan satu orang anak usia 2 tahun. Nah, pada tahun 2020 aku memutuskan untuk memulai usaha toko kelontong ini, ya, yang pastinya di rumah baru aku yang baru aja aku punya tahun Februari 2020. Nah, sebelum memulai usaha ini, aku menggali prospek. Jadi menggali prospek gimana sih kalau aku nanti akan jualan di rumah, karena setelah punya anak aku nggak mungkin bekerja karena udah rumah sendiri. Nah, dan pastinya toko ini akan dibutuhkan orang setiap hari. Nah, yang kedua, rumah aku yang baru itu letaknya cukup strategis, dan di komplek atau di daerah tempat aku itu belum ada toko kelontong. Jadi pada saat membangun rumah 2019 aku memutuskan untuk membangun toko kelontong. Nah, suamiku yang dulunya bekerja di PT Karoseri terbesar di Jawa Timur itu akhirnya juga resign karena ingin fokus di jual beli, tapi adalah sendiri, nggak jual beli di toko kelontong aku. Nah, awal usaha ini aku mulai pada tahun 2020 bulan Februari. Di hari pertama aku buka toko, itu aku udah langsung ada pembeli. Padahal aku ini adalah pendatang ya di sini. Jadi aku ingat ada pembeli tapi belum banyak. Sehari dari pagi sampai malam itu aku dapat omset 400.000 dengan neto bersih 25.000. Nah, awal buka toko ini fokus aku ada di pemasaran dulu, jadi orang-orang itu tertarik beli di toko aku. Nanti semakin orang banyak beli ke sini, pastinya omset aku akan bertambah. Nah, hari demi hari itu berlanjut, omset dan neto aku tiap hari bertambah. Cuman memang kalau kita fokus buka toko itu nggak bisa mendapatkan untung yang sekaligus langsung besar. Jadi toko kelontong ini keuntungannya sangat sedikit sekali, bahkan kecil. Tapi karena saking banyaknya transaksi, saking banyaknya yang dibeli oleh orang, itu membuat kecil yang sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Nah, jadi kalau untuk ibu rumah tangga yang di rumah aja, menurut aku usaha toko kelontong ini sangat cocok. Karena selain kita membantu suami, kita juga akan mendapatkan penghasilan sendiri yang lumayan menurut aku ya. Meskipun kita mengumpulkan dari 100, 200, 500 bahkan 1.000 rupiah, kalau transaksi jual beli kita sehari bisa sampai 100-200 orang yang beli, itu pastinya akan banyak. Oke, aku akan nunjukin ke kalian gimana sih toko kelontong aku. Langsung aja ya. Nah, jadi ini, halo teman-teman, jadi ini penampakan toko aku di malam hari habis maghrib ya. Ini semua yang aku jual adalah semua kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat setiap hari. Jadi kita nggak akan perputaran itu akan cepat
karena setiap yang aku jual ini adalah kebutuhan yang selalu dibeli masyarakat. Nah, ini ada kebutuhan pokok, kebutuhan dapur ya. Ini yang di belakang aku itu ada obat-obatan. Ini ada juga rokok yang setiap hari sangat cepat dan keuntungannya lumayan. Nah, ini ada perlengkapan kebersihan, sabun mandi, ada untuk cuci baju. Nah, ini kebutuhan dapur. Nah, ini juga ada beras-beras. Jadi kalau di kampung itu bisa jual beras eceran. Ini kebutuhan dapur, mie instan, kecap, minyak, jelly. Nah, ini juga ada beras 5 kilo yang paling laris. Ini ada minuman, jajanan, es krim untuk anak kecil-kecil di daerah saya. Ini ada jajan, kerupuk. Ini adalah produk-produk yang memiliki laba receh. Nah, ini aku habis kulakan ya, atau barang datang dari sales. Ini ada dari Wings, ada tisu basah, Soklin, deterjen bubuk, ada perkopian, ada susu, ada pewangian dan deodoran. Nah, kita lanjut. Ini ada pasta gigi, sabun mandi. Ini selalu dibutuhkan masyarakat setiap hari. Setiap hari itu laku. Kalau laku, kita otomatis mendapatkan laba. Nah, ini aku lagi penataan barang-barang yang habis ke grosir tadi. Ini aku mengkelompokkan sesuai dengan tempatnya ya. Ada tempat shampoo sendiri, deterjen sendiri, pewangi sendiri. Nah, selanjutnya aku akan ini aku menampilkan laba aku setiap harinya. Jadi aku tinggal di perkampungan yang nggak terlalu ramai juga nggak terlalu sepi. Yang aku jual juga barang-barang yang selalu dibutuhkan masyarakat aja. Jadi kita lihat ya, ini ada beberapa transaksi. Nah, di situ ada masuk, ada laba. Jadi orang itu beli seharga kayak misalkan 15.000, laba aku 1.000. Nah, itu 1.000 itu adalah penghasilan bersih aku, jadi laba dari ke grosir tadi. Dari sebelah atas itu ada pengeluaran pengeluaran aku ke sales dan ke grosir. Nah, ini aku lagi menjumlah neto aku seharinya itu 174.000. Jadi dari penjualan per hari itu rata-rata pengambilan laba itu sekitar 9% dari setiap barang. Nah, ini ada juga tanggal 14 Desember. Ini enggak aku tulis semuanya ya, cuma aku tulis masuk sama labanya. Jadi hari itu aku mendapatkan 189.000. Nah, kalau 189.000 itu untuk hidup di kampung itu cukup banget ya, apalagi kita hanya membantu suami untuk menambah penghasilan daripada kita cuma diem di rumah aja. Nah, oke. Jadi ini adalah usaha yang gak pernah sepi dari pembeli tiap hari versi aku ya, karena meskipun sedikit keuntungannya, usaha ini adalah termasuk usaha yang cepat untuk menghasilkan uang dan perputaran modal. Jadi terima kasih sudah menonton video aku. Bye bye, see you next video.